Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengambil tema fondasi yang kuat dalam Kristus. Bacaan diambil dari Matius pasal 7 ayat 25 dan 1 Korintus 3 ayat 11. Saudara-saudara yang kekasih, hidup di zaman sekarang terasa seperti berada di tengah badai yang tidak kunjung reda. Kita pernah melewati pandemi COVID-19 yang mengguncang dunia. Kita mendengar tentang perang di Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, bahkan konflik yang terus meluas seperti yang melibatkan Iran. Belum lagi pergumulan pribadi, rumah sakit penyakit, kekhawatiran karena masalah ekonomi, karena perang tadi, situasi yang tidak menentu tadi. Mungkin juga rumah tangga, ada relasi yang retak. Dan juga mungkin pada individu tertentu ada rasa kesepian yang diam-diam menggerogoti hati. Yesus tidak pernah berkata bahwa hidup orang percaya akan bebas dari badai. Dalam Matius 7 ayat 25, ia justru menggambarkan dengan sangat jujur. Hujan turun, banjir datang, angin melanda. Artinya, badai pasti terjadi. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap kesulitan. Namun, perbedaan besar bukan pada ada atau tidak adanya badai, melainkan pada fondasi tempat kita membangun hidup. Saudara yang kekasih, Yesus membandingkan dua jenis orang. Mereka membangun rumah di atas batu, dan yang lain membangun rumah di atas pasir. Secara kasat mata, kedua rumah itu mungkin tampak sama. Tetapi ketika badai datang, hasilnya berbeda. Rasul Paulus menegaskan dalam 1 Korintus 3 ayat 11 bahwa tidak ada seorang pun dapat meletakkan dasar lain selain Yesus Kristus. Yesuslah satu-satunya fondasi yang kokoh. Yesuslah satu-satunya yang tidak tergoyahkan oleh waktu, oleh keadaan atau krisis-krisis dunia ini. Banyak orang membangun hidup di atas hal-hal yang lain, bukan di atas Yesus. Mereka membangun hidup atas harta, mereka membangun hidup di atas kesehatan, mereka membangun hidup di atas status, bahkan keluarga. Semua itu tentu baik-baik saja, tetapi tidak cukup kuat. Sekali lagi, tidak cukup kuat untuk menahan badai kehidupan. Ketika semuanya diguncang, kita pun ikut goyah. Sebaliknya, mereka yang membangun hidup di atas Kristus, yang mendengar dan melakukan firman-Nya, memiliki dasar yang dalam dan kokoh. Mereka mungkin tetap merasakan sakit, mereka tetap merasakan takut, mereka tetap merasakan lelah, tetapi tidak hancur. Saudara yang kekasih dalam Kristus, membangun di atas Kristus bukan sekedar percaya secara intelektual, tetapi juga hidup dalam ketaatan sehari-hari. Itu berarti mengandalkan firman Tuhan saat mengambil keputusan. Itu berarti tetap berdoa di tengah ketidakpastian. Itu berarti memilih percaya ketika keadaan tidak masuk akal. Itu berarti tetap setia meskipun tidak melihat hasil yang instan, tidak melihat hasil yang langsung. Fondasi tidak terlihat, tetapi sangat menentukan. Apa yang kita lakukan secara tersembunyi, yaitu doa, firman, hubungan dengan Tuhan, itulah yang menopang kita ketika badai datang. Saudara-saudara yang kekasih, mungkin hari ini Anda sedang berada di tengah badai. Mungkin hati Anda lelah.
Mungkin pikiran Anda penuh kekhawatiran, atau mungkin hidup terasa tidak stabil. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, Anda bisa tetap berdiri. Bukan karena Anda kuat, tetapi karena fondasi Anda kuat. Yesus bukan hanya memberi ajaran, Dia adalah sumber kekuatan itu sendiri. Di dalam Yesus kita menemukan pengharapan. Di dalam Yesus kita mendapatkan ketenangan. Di dalam Yesus kita menemukan keteguhan. Bahkan di tengah dunia yang tidak pasti, kita memiliki kepastian di dalam Kristus. Dan lebih dari itu, hidup yang berakar pada Kristus juga menjadi kesaksian. Di saat orang lain panik, di saat orang lain kehilangan arah, kita bisa menunjukkan bahwa ada sumber kekuatan yang berbeda, yaitu Yesus sendiri. Mari kita berefleksi sebentar, seberapa siap badai hidup Anda hari ini. Apakah Anda sedang membangun di atas batu, atau tanpa sadar masih berdiri di atas pasir? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa Sorgawi, ampunilah kami jika selama ini kami membangun hidup di atas hal-hal yang lain selain Engkau. Ajarlah kami untuk semakin mengandalkan Yesus dan firman-Nya. Kuatkan iman kami di tengah badai kehidupan, supaya kami tetap berdiri teguh, dan menjadi saksi kemuliaan-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.